Shalom Pak Bu, semuanya kondisi dalam keadaan baik tentunya. Selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Jadi Anda tentu bukan orang asing di tempat ini. Dan demikian juga buat Anda yang kali pertama mengikuti ibadah secara online service ketika Anda open tuning, Anda ikuti siaran ini. Selamat Anda mengikutinya. Pak Bu, pastikan Anda semua mengikuti dengan seksama sampai selesai. Buat Anda yang hadir di sini, pastikan juga tidak langsung balik. Staf saya akan bagikan visi misi gereja dan akan berdoa buat Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan tentunya. Demikian buat Bapak Ibu yang sekian lama sudah sering hadir atau dimanapun Anda berada, yang sering dengar kata Yesus tetapi belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Selesai ibadah, selesai saya khotbah, saya akan berdoa untuk penerimaan Yesus sebagai Tuhan. Tentulah saya juga harapkan setelah Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan di luar dari gedung ini, Bapak Ibu bisa menghubungi kami dengan alamat yang tertera di monitor Anda. Tentu saya lebih menekankan kepada Bapak Ibu menghubungi gereja setempat di mana Bapak Ibu tinggal lebih dekat supaya ada pembinaan kerohaniannya. Baik, ini adalah ibadah yang terakhir hari ini yang keempat. 9 kali kita sudah menyelenggarakan ibadah untuk awal tahun dari tanggal 1, tanggal 2, 3 kali dan tanggal 9 ini juga 4 kali. Tanggal 2 4 kali, tanggal 9 4 kali. Dan saya memimpin ibadah itu ada 7 kali. Saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, ada apa dengan tahun ini? Kalau Anda tanya saya ada apa? Ya ada tahun 2022. Ya toh, bukan nubuatan, memang itu. Akan tetapi tentu ada pesan khusus Tuhan bagi Anda dan saya dan harus kita sikapi sebagai orang percaya. Itulah sebabnya tema tahun ini adalah kuasa ilahi membangkitkan. Dari situlah kita mulai berbicara, dari situlah kita mulai menangkap pengertian-pengertian yang Tuhan bukakan akhir-akhir ini, supaya saya dapat menyampaikan buat Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen di zaman akhir yang sangat amat terakhir ini. Persiapan apa yang harus kita miliki supaya menghadapi sebuah kompetisi? Tentu Anda dan saya sebagai orang percaya, kita tidak akan berkompetisi dengan dunia. Kenapa? Karena kita memang ada di dunia, tapi andalan kita bukan berasal dari dunia. Andalan Anda dan saya berasal dari Sang Ilahi yang Maha Tinggi. Pak Bu, jikalau Bapak Ibu meresponi dengan antusias, tentu itu akan mensupport secara psikologi atau sign neuronnya Anda untuk meresponi secara indrawi. Penting sekali Pak Bu. Saya tidak terlalu mengajarkan Anda, tetapi saya mau katakan sebagai orang Tuhan, anak Tuhan, itu harus bisa meresponi sejauh mana respon kita menentukan langkah berikut kita. Saya senang Brother John yang harusnya masih beberapa hari di Jawa tentunya. Tapi dia respon. Saya hubungin beliau, ada pesan Tuhan nih tahun ini. Dan saya sangat diberkati oleh teman-teman kita yang jauh-jauh datang hari ini. Kenapa? Karena Tuhan mau buat sesuatu untuk mereka. Dan ini bukti Tuhan mengasihi umat Allah melalui tempat ini. Tentu saya tidak mengatakan ini yang terbaik tempat ini, tetapi Allah kita yang terbaik. Inilah waktu yang terbaik. Respon kita menentukan langkah kita berikutnya. Itulah sebabnya pagi tadi saya berkhotbah di tempat ini dengan tema yang sama akan saya sampaikan sore ini. Setelah itu saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang minggu lalu hadir, yang tidak hadir maksud saya, yang belum diurapi, nanti saya akan urapi. Tapi buat Bapak Ibu yang sudah, ya tidak perlu lagi, karena sama saja, ya. Ya sebabnya karena orangnya segitu banyak, kita
kita uraikan supaya tidak kumpul jadi satu. Biasanya kalau urapan awal tahun itu 2 kali, itu buat saya kesulitan untuk melayani. Kalau kita mulai sampai 7 kali, buat saya agak lega. Ya hanya saya banyak khotbah gitu. Pak Bu, karena minggu depan saya akan melayani urapan awal tahun dan pesan ilahi buat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Pesan ini penting. Pesan ini penting. Dan bukan sebuah rekayasa, tapi ada maksud Tuhan. Setelah saya menangkap pesan ini tanggal 25 untuk memperlengkapi mengakhiri tahun 2021 untuk memasuki 2002, semakin saya mengerti apa sih maksud Tuhan. Dan semakin jelas ke depan. Setelah itu ditambah dengan berbagai informasi yang saya peroleh dari sahabat-sahabat saya. Dan ada satu kesaksian dari seorang, dia non-Kristen. Dia ada di luar negeri sana, mengalami sebuah healing dan mengalami sebuah pengalaman bersama Tuhan. Dan waktu diceritakan, mirip sekali dengan apa yang saya alami. Hanya konteksnya berbeda. Artinya memang inilah saatnya untuk kita sikapi. Pesan roh, kita uji dengan roh. Pegangan kita Alkitab. Tetapi Alkitab katakan bahwa kita belajar dari tanda-tanda zaman. Lepas dari itu ada begitu banyak hal yang muncul. Saya tidak mau masuk ke wilayah berita yang ada di luar. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, yang kita bangun adalah dari dalam. Yang di luar, walaupun kelihatannya benar, walaupun kelihatannya sepertinya iya, tapi belum tentu benar. Yang benar adalah apa yang dari Tuhan. Nah, karena itu kita akan sama-sama untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan penghantar kita sebagai dasar pemikiran. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 28, satu ayat saya mengajak untuk kita merenungkan sama-sama, menarik buat saya untuk menyampaikan topik sore ini. Ada apa? Tentu ada maksudnya. Alkitab katakan sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Ini sebuah dialog. Kalau saya menggunakan terminologi doa Abraham, boleh juga, karena Abraham sedang berhadapan dengan Sang Ilahi. Dan dia berkata begini, jadi permulaan itu adalah Tuhan datang kepada Abraham karena ada misi dari surga. Kalau kita membaca dari ayat 18 secara seluruhan sampai ayat 33, kita akan temukan maksudnya apa sih? Maksudnya cuma satu. Kata Tuhan kepada Abraham, saya memang berjanji sama kamu dan keturunan kamu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Selesai. Itu janji Tuhan. Dengan demikian juga janji Tuhan kepada Abraham itu diberlakukan. Kalau saya boleh mengatakan ada connect interlinear blessing. Jadi ada connect antara satu berkat secara linear turun-temurun kepada anak cucu Abraham. Tetapi ada satu persoalan. Saya menggunakan kata persoalan. Tapi ada satu kebenaran yang Anda dan saya perlu tahu. Oleh karena Yesus terjadilah namanya ada cross connecting. Ada terjadi penyimpangan connect. Jadi bukan keturunan Abraham secara lahir,
tetapi keturunan Abraham secara perjanjian. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kepada dia disamakan statusnya mewarisi berkat perjanjian Allah sebagai keturunan Abraham. Dan itu selesai. Dan kalau saya sampaikan seperti ini lalu saya kunci cerita berkat, semua senang. Bahkan saya bisa meningkatkan intensitas semangat Bapak Ibu untuk meresponi kata berkat itu. Biasanya pengkhotbah suka menggunakan tipikal seperti itu. Tetapi kali ini beda Tuhan. Saya akan mengambil poin demi poin supaya kita mengerti apa maksudnya. Kalau kita membaca ayat berikutnya di situ dikatakan lagi begini. Ingat, saya datang kepada kamu Abraham, selain tadi perjanjian yang tidak dapat dibatalkan, terus akan mengalir, tapi saya datang kepada kamu karena saya dengar seruan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, kalau Anda baca selanjutnya. Dan kelakuan mereka rusak. Saya menggunakan istilah rusak. Kalau istilah yang lebih keren hari-hari ini dalam bahasa sosialnya diambil dari bahasa psikologi, itu dikatakan ODGJ. Ya, ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa. Artinya apa? Mentalnya rusak. Kalau Anda baca tentang Sodom dan Gomora. Oleh sebab itu akan kumusnahkan, kata Tuhan. Itu tegas. Saya menggunakan gaya itu. Akan kumusnahkan. Tidak ada tiling-aling. Namun ada satu pribadi yang menarik hati Tuhan. Entah dulu Tuhan. Nah ini dia. Siapa Abraham itu? Kalau kita mau tahu. Entah dulu Tuhan. Sekiranya kau ada 50, ini bukan Tuhan loh. Yang kalau kamu ketemu 50 akan kubatalkan. Enggak, Tuhan enggak ada. Tapi kok idenya Abraham itu didengar oleh Tuhan. Sekiranya kau ada 50, apakah Tuhan juga mau musnahkan? Ya enggak. Tapi akhirnya pada ayat yang kita baca tadi bukan 50. Kalau kurang dari 50. Nah, kalau aku dapat 45 juga tidak akan kumusnahkan. Kalau tidak dapat, selesai itu barang. Ini pada Sodom dan Gomora. Lalu apa kaitan dengan Bapak Ibu saya dan kita semua di akhir zaman ini? Ketika Tuhan bicara sama saya, kita mengalami suatu kondisi yang lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Bentar, saya tidak bermaksud dengan ayat menghakimi kita, anak-anak Tuhan dan orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan. Tapi saya cuma mau menggunakan pesan Tuhan untuk mencerahkan kepada kita. Sekiranya nanti tercerahkan, lalu terkembali kepada kita mau ambil keputusan tetap atau kita mau berubah. Itu kembali kepada kita masih. Tugas saya hanya untuk menyampaikan pesan Tuhan itu saja. Maksudnya apa? Karena tidak ada kebenaran. Tuhan katakan kalau aku temukan kebenaran, berarti tidak akan kumusnahkan. Berarti kebenaran ini menjadi isu utama di dalam kehidupan di masa konteks ini ditulis. Konten ini ditulis maksud saya. Kalau memang konten ini terus pada masa itu konteksnya untuk Sodom dan Gomora, lalu hari ini kita baca untuk saya sampaikan, saya mau pastikan kita mempunyai isu yang sama juga. Persoalan hari-hari ini yang menjadikan dunia seperti sekarang, ke depan kita tidak tahu apa yang sedang akan terjadi. Tetapi itu hanya berbicara kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran ini menjadi hal yang serius. Perhatikan, kalau Bapak Ibu membaca kitab Alkitab di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, kita ambil dari
kalimat yang di situ ada dua elemen. Elemen pertama, elemen gelap dan ada elemen terang. Nanti bagian kedua elemen terangnya. Saya ambil dulu elemen gelap. Elemen gelap ini jarang orang mau bicara. Tapi kali ini saya mesti bicara sehubungan dengan apa yang telah kita baca tadi itu. Alkitab katakan, iblis datang mencuri, membunuh, lalu membinasakan. Cobalah kita survei dulu. Dia datangnya di mana? Dia datang di Taman Eden. Yang dicuri apa? Apa yang dicuri dari Adam dan Hawa? Kebenarannya. Ketika Tuhan katakan jangan kamu makan buah pengetahuan, supaya manusia bukan lagi menjadi worship science, tetapi haruslah God atau worship God. Tetapi karena setan datang coba memutarbalikkan dan mempunyai daya tarik hatinya Hawa sehingga terjebak. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, maka disitulah kehilangan kebenaran. Apa terjadi kalau kita baca ayat itu? Barang siapa yang makan buah pengetahuan, maka tidak ada tiling-aling, mati. Nah itu dia. Kebenaran yang dicuri, lalu yang mati apanya? Imannya. Ketika imannya mati, rohnya ngacir. Ya bahasa saya kurang enak nih. Rohnya keluar. Loh, kok bisa keluar? Mari kita sama-sama merenungkan. Apakah waktu Tuhan menciptakan manusia, rohnya di luar? Enggak. Waktu Tuhan menghembuskan nafas yang disebut nikmat kasem atau neshema, berarti nafas yang hidup, roh yang hidup sudah ada pada manusia sejak semula. Tapi kenapa sekarang kita perlu baptis Roh Kudus ya? Kenapa sekarang kita perlu dipenuhi Roh Kudus ya? Berarti dia sudah keluar. Di mana keluarnya? Karena imannya mati. Karena imannya mati, maka rohnya keluar. Sehingga pada saat itu dikatakan bahwa orang yang berdosa hilang kemuliaan Tuhan. Hilanglah Roh Kudus itu di dalam orang tersebut. Jadi ada hubungan iman dengan Roh Kudus. Iman dengan kebenaran. Itu di Taman Eden. Ya, di Taman Eden. Lalu maksudnya apa? Jikalau kebenaran kita itu dicuri, iman kita mati, kita mengarah kemana kata Alkitab? Perjalanan hidup kita menuju kepada kebinasaan. Pada saat waktu saya baca ayat ini, kembali saya ingat lagi peristiwa tanggal 25. Mengapa Tuhan ajak saya itu melihat sebuah kebenaran, satu peristiwa. Ini bukannya mimpi. Dan ini juga bukan halusinasi. Saya uji berhari-hari. Dan diteguhkan dengan ayat firman Tuhan sudah saya khotbahkan tanggal 1. Dengan saya memberikan garis khotbah, enlightenment dan timeline spirit of excellence. Pencerahan dan linear waktu. Karena waktu dari Taman Eden sampai hari itu sama satu jalur. Hanya bergeser waktu, berbeda keadaan aja. Tapi itu satu saluran. Rusaknya sana pasti rusaknya sini. Kalau beda salurannya berarti kita tidak perlu terima Yesus. Ya berarti kita bukan aliran dari sana. Satu saluran apapun alasannya, kemanapun kamu pergi, yang kalau disebut manusia pasti mengalami nasib yang sama. Apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Seperti itu Pak Bu. Jadi saya kembali lagi. Karena kita menuju kepada kebinasaan, maka Tuhan perlu datang. Sebelum saya membuka tentang Tuhan datang, saya mau sharekan tentang tanggal 25 apa yang saya pernah lihat. Tentu buat Anda yang sudah dengar, Tuhan inginkan saya untuk menyampaikan terus. Tanggal 25, dalam penyembahan saya mengalami terobosan ilahi yang sering saya katakan, ada pusaran yang begitu kuat, tapi itu bukan di luar saya. Karena saya sempat buka mata, saya lihat ranjang saya, selimut saya enggak terbang kemana-mana. Tetapi barang itu tetap ada.
Dan saat itulah saya sadar bahwa itu ada di dalam batin saya. Tuhan tidak datang main-main di luar demonstrasi. Dia datang di dalam batin kita. Tujuannya apa waktu dia sedang muter seperti itu? Saya baru tahu namanya enlightenment. Pencerahan itu tidak cuma hanya kamu saya kudus. Ada sebuah proses yang sangat mengerikan. Saya sendiri hampir takut. Saya pikir saya lagi ngapain. Serut gitu. Ya enggak lama-lama sih. Beberapa menit kemudian, ya, dari putaran itu saya lihat diri saya sendiri dalam keadaan kosong. Inilah yang saya katakan enlightenment, bukan lihat keluar, bukan lihat dosa orang, tapi lihat ke dalam. Transparan, tak ada lagi daging, tak ada baju. Saya hanya lihat badan saya, nggak kelihatan apa-apa. Saya pikir saya melayang-melayang. Tak kala saya cerita ini, saya merasakan bagaimana kuatnya hadirat Roh Kudus itu saat ini, saat waktu saya cerita. Kayak pagi tadi sampai tadi saya naik juga, rasanya saya mau sempoyongan aja. Ya, tentu saya punya ini alat, bisa pegang dengan baik lagi. Ya, kalau dulu ini pengalaman bersama Mas John, mimbarnya bisa pecah. Anda hadir di sini, ya, ini tahun 2022, dulu peristiwanya 2002. 12 tahun kemudian kita ada buat sebuah sinemonia, ya, tahun 2012. Dan ini 2022. Kok kayaknya 10-10. Satu dekade terus ya. Ada apa dengan dekade ini? Inilah yang saya katakan dekade masuk kepada penentuan. Tahun ini adalah tahun penentuan buat kita. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sedang akan terjadi. Tapi dalam Tuhan kita bisa mengalami hal seperti ya yang tadi saya sampaikan buat Anda. Setelah saya lihat diri saya dalam keadaan bersih, tak ada apa-apa lagi, tiba-tiba saya lihat ada kunci di depan saya yang menyala-nyala. Ini pandangan jelas. Kuncinya besar. Seperti salib, putih dan menerang, terang menerang. Waktu saya lihat kunci, saya pegang. Kok bisa saya pegang? Saya juga bingung. Tadinya besar, ada di tangan saya. Belum sempat saya berpikir jelas, suara itu datang saya, ku berikan kunci, dan tiba-tiba terbuka. Rupanya kunci itu membuka dimensi, namanya divine reality. Kalau adik-adikku yang suka main video game dengan VR, namanya video reality, mungkin ini loh maksudnya. Tapi ini bukan video reality, divine. Ya, sebuah realita ilahi atau rhyme. Alam semesta ilahi yang sekarang sedang dikembangkan oleh para ego. Ego itu adalah Elite Global Organization. Sedang membuat namanya metaverse. Semesta di luar batas. Yang tak kelihatan, kita enggak usah bahas itu. Itu nanti pakar-pakarnya aja yang ngomong. Waktu kunci itu saya pegang, tiba-tiba saya ada di alam itu. Karena saya adalah latar belakang teknik, saya sedikit mengerti tentang alam semesta karena saya belajar. Waktu saya masuk kok gelap. Kalau ini kan masih enak ada terang gitu ya. Ini gelap bulat aja, seperti kita terbang di angkasa. Saya sempat berpikir ini yang disebut samudra energi kuantum atau samudra kuantum yang tidak ada apa-apa lagi. Waktu saya lagi berpikir, tiba-tiba kedip-kedip lampu pada itu seperti bintang. Ya, kalau Anda lihat film-film luar angkasa ya seperti itu. Saya nikmati itu, tapi bukan dalam mimpi. Saya nikmati ya. Nah, saat waktu saya nikmati itu, saya mau berpikir apa? Enggak kepikir apapun, suara itu datang dalam batin. Bukan dialog kayak kita begini. Hanya saya rasakan ada suara buat saya, mintalah apa saja. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya ingat banget, saya ada di Pontianak bukan karena keinginan saya. Karena doanya orang-orang Pontianak, maka saya diutus Tuhan ke Pontianak. Jadi kehadiran saya sini karena doa Bapak Ibu.
Dan terus terang aja di masa pandemi ini setiap kita punya masalah pribadi. Kalau Anda suruh saya berdoa, pastilah saya doa untuk diri saya dulu. Saya pakai ayat lagi. Ya kan? Kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Saya mulai mengasihi diri dulu baru bisa mengasihi sesama kan. Saya akan berdoa, Tuhan berkati saya berkecukupan supaya saya bisa memberkati. Itu bahasa yang sangat rohani sekali. Betul enggak? Tapi kondisi seperti itu bisa nggak saya berkata oh iya, sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia dalam kondisi kebutuhan saya bisa minta. Minta apa? Saya bisa minta, Tuhan berikan saya jemaat yang lebih banyak lagi. Berikan saya mobil yang baru. Berikan saya rumah yang lebih besar lagi. Dan sebagainya, dan bisa aja. Tapi karena doa Bapak Ibu dan para hamba Tuhan, bukan itu yang keluar. Saya ingat banget, ini pengalaman masa lalu, tapi saya tidak usah cerita daripada buang waktu. Kalimat yang keluar menyambut permintaan Tuhan cuma satu. Kehendakmu lah yang jadi ya Tuhan. Pada waktu saya kehendakmu yang jadi, berarti ini kehendak Tuhan supaya saya lihat untuk saya beritakan kepada hamba-hamba Tuhan. Pak Bu, responsi ini begitu besar oleh teman-teman saya, pengen dengar lebih lanjut dan sekaligus impartasi. Apa yang saya lihat? Ini reality loh, bukan halusinasi. Saya melihat tiba-tiba alam semesta yang tadinya gelap itu berubah menjadi hamparan tanah yang kering dan pecah-pecah seperti musim kemarau. Saya kaget posisi seperti itu. Dan Tuhan bilang, itulah duniamu. Artinya dunia realita kita seperti itu yang kita nggak lihat. Kita lihat sekarang berbagai macam kemewahan sedang ditawarkan. Tetapi di mata Tuhan seperti itu. Dan ada ikan yang mati. Tentu buat saya nggak ngerti toh. Ikan yang mati itu. Saya dalam keheningan itu saya berpikir, Tuhan bilang kan sudah dapat kuasa. Bangkitkan. Saya belum tengking dengan gaya karismatik. Kalau karismatik kan gampang. Bangkit dalam nama Yesus. Enggak. Belum sempat kepikir, baru dengan suara. Saya baru saja kepikir. Langsung itu ikan sudah pada bangkit kembali lagi. Terus saya perhatikan ikan itu. Semakin saya lihat ikan itu mulai hidup kembali. Berlompat-lompat. Tiba-tiba hamparan itu berubah hijau. Hijau artinya tumbuh rumput. Dan ini membuat saya, sepanjang saya perhatikan ini, saya nangis terus. Tadi yang gersang itu. Begitu berubah hijau, ada sukacita. Kesukacitaan itu membuat tiba-tiba pohon itu tumbuh besar, lalu berbunga. Saya juga nggak ngerti kok ada pohon bisa berbunga. Tadi saya dapat kiriman minyak mawar saron. Saya nggak tahu di mana itu, nanti saya mau pakai. Ada berapa botol juga saya tidak tahu di mana. Ya, tahu di sini aja. Ini minyak Anda tidak akan pernah bisa beli di tempat pasar. Ini minyak mawar saron. Sebenarnya bunga yang saya lihat itu adalah mawar saron. Saya pernah lihat itu beberapa bulan yang lalu. Dan itu menyangkut seorang sahabat kita. Dan bunga itulah yang saya lihat. Nah, waktu saya lihat bunga itu berbunga. Dan tiba-tiba berubah, pohon itu ada buah. Dan Tuhan bilang, buah itulah makananmu. Dan daun itulah obat. Bahkan ini kan gak asing buat saya. Ada di Alkitab di dalam Yehezkiel. Dan betul. Kenapa ada pohon dan buah itu? Karena Yehezkiel dibawa Tuhan untuk melihat ada air mengalir dari bait suci. Sehingga pada saat Yehezkiel masuk kepada dimensi yang keempat. Sudah tidak bisa lagi dia berdiri. Dia tenggelam di dalam air tersebut yang disibulkan hadirat Roh Kudus. Sehingga yang ada cuma satu. Pertumbuhan kehidupan dia. Saya belum bahas itu. Ya. Lalu setelah itu saya tanya Tuhan apa? Karena saya tidak minta. Saya hanya bilang kehendakmu yang jadi. Tuhan bisikkan ke saya.
jikalau anak cucumu hidup di dalam kebenaran, tak akan kutinggalkan dia menjadi orang yang minta-minta. Buat anak cucu saya, bukan buat kalian toh. Ya kan? Anak cucu saya tuh. Tapi kalau di dalam kebenaran. Terus saya lihat, ya sebenarnya anak cucu saya bukan hanya anak cucu saya secara biologis, tapi secara spiritual. Jemaat yang Tuhan percayakan juga kalau ada di dalam kebenaran, maka tidak akan dibiarkan untuk minta-minta. Ini agak sedikit kurang fair. Waktu saya bilang anak cucu, nggak ada yang responi dengan semangat. Begitu bilang kalian semua tepuk tangan, apa-apa lah. Tuhan juga mengasihi kita kok ya. Biasa memang kita masih ada di situ kok ya. Oke, saya teruskan lagi. Nah, setelah itu Pak Bu, ini buat saya pergumulan. Apakah saya dalam halusinasi? Apakah saya dalam kondisi tekanan-tekanan tertentu? Saya minta Tuhan, saya tidak mau rekayasa pengalaman sehingga saya manipulasi jemaat Tuhan untuk kepentingan. Tuhan bukakan saya Efesus pasal yang kelima 13 sampai dengan 20. Itu yang saya khotbahkan tanggal 1 untuk urapan yang pertama itu. Di situ 3 bagian kita penting. Apa maksudnya? Bangunlah engkau di antara orang mati. Maksudnya ikan-ikan yang tidur itu, yang mati itu adalah menggambarkan orang Kristen. Namanya sudah Kristen, namanya sudah pengkhotbah, namanya sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi tidur di antara orang mati. Maksudnya apa Tuhan? Kekristenan kita tidak bedanya dengan orang non-Kristen, sikap dan perilaku. Dan inilah kerusakan zaman yang Tuhan akan musnahkan di akhir zaman ini sesuai dengan kisah Sodom dan Gomora. Ini cerita pandangan saya Pak Bu, bukan buat Anda di sini, bukan. Jangan takut. Ya, pandangan saya dalam penglihatan itu. Ya, karena saya tidak mau menghakimi kita semua, ya kita uji. Apakah kekristenan kita ini sudah benar sehingga kita hidup di antara orang yang mati. Bukan kita tidur di antara orang mati gitu loh. Nah, sebab itulah Tuhan perlu menghidupkan kita. Nah, itulah saya perlu beritakan kepada orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Saya ingat 3 tahun lalu sebelum almarhum Yoslamel dipanggil Tuhan, saya juga bawa sebuah visi, bawa sebuah message dari Tuhan saya sampaikan pada dia, tapi dia yang melakukannya. Akan tetapi kali ini Bapak rohani saya sudah dipanggil Tuhan. Saya mau bawa ke siapa? Tuhan bilang, kamu yang harus beritakan. Saya mulai hubunginlah saudara-saudara kita yang mungkin masih jauh karena pandemi kita jadi tercerai-berai barang yang kecil itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan supaya dia bisa bangkit kalau dia tidur. Kalau dia nggak tidur supaya dia bisa bangkitkan orang lain. Itu aja kok. Bukan menghakimi kita tidur, enggak. Kalau kita merasa kita sudah bangkit, ya sudah, bangkitkan yang lain itu loh. Nah, maksudnya apa? Nah, karena itulah ada elemen kedua dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya kamu mempunyai apa? Hidup. Tuhan datang dengan apa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Lalu siapa Tuhan itu? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Yohanes pertama ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Mengambil, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya. Buat tahun lalu ya kita lihat kemuliaan dia. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa? Penuh kasih karunia dan apa? Kebenaran. Kita terlalu banyak cerita tentang kasih karunia, tapi sedikit kita mau cerita tentang kebenaran. Yesus datang itu mengembalikan kebenaran yang tercuri di Taman Eden itu. Supaya apa? Supaya imannya hidup kembali. Nah, itulah dikatakan, aku datang supaya kamu hidup. Kebenaran datang supaya kita memiliki iman yang hidup. Kalau kita punya iman yang hidup, maka segala sesuatu akan terjadi karena iman kita yang akan membuka jalan kehidupan kita penuh dengan apa? Penuh dengan kelimpahan. Itu. Jikalau kita tetap di dalam kematian, jikalau kita tidak lagi mempunyai hidup di luar daripada kebenaran, Alkitab katakan ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 20. Coba kita lihat, ada 2 ayat di sini. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini sangat amat penting sekali kalau kita hidup kering seperti ini. Roma pasal 6 ayat yang ke-20. Bisa nggak dibukakan? Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari apa? Kebenaran. Jadi antara kebenaran ada hubungan dosa. Ketika orang dicuri kebenarannya, maka jatuh dalam dosa. Orang yang tidak menghargai atau tidak mempunyai kebenaran, ya sesungguhnya dia hidup di dalam dosa. Kan itu. Ini dulu. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia takut akan dosa. Orang yang kehilangan kebenaran, maka dia hidup di dalam dosa. Lalu kalimat berikutnya dia bilang apa? Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Jadi orang yang selama ini hidup di luar kebenaran, terjebak pada dosa, ya Tuhan tanya, buah apa yang kamu petik? Buahnya ini nih, entah dulu ya, buah apa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Hidup di luar kebenaran, yaitu akibatnya. Karena kesudahan semua itu ialah kematian. Kebinasaan kekal Pak Bu, dan sangat mengerikan sekali. Ya, kering kelontang, tak ada apa-apa. Kita nggak lihat. Lalu ukuran kebenarannya itu apa Pak Bu? Ukuran kebenaran itu bukan ukuran kita. Ukuran kebenaran itu adalah kepatutan. Saya tidak akan jelaskan di sini ya. Kalau Anda tanya saya kebenaran, saya salah satu contoh aja. Contoh yang paling sederhana, ketika Anda lagi jalan, tiba-tiba Anda jatuh sampah. Pertanyaannya, Anda mau ambil sampah itu nggak buang ke tong sampah? Biasanya kan kita abaikan aja. Loh, apa hubungannya? Kita nggak usah bicara dosa atau tidak dosa. Kita nggak usah bicara boleh atau tidak. Kita bicara kepatutan. Patut nggak sampah dibuang di jalan? Kalau Anda anggap itu tidak patut, berarti itu sudah sesuatu yang tidak boleh. Tapi Anda membiarkan, berarti Anda sudah melanggar kebenaran. Anda tahu toh nggak patut. Betul nggak? Kalau saya bilang Anda jangan duduk liatin gitu buat saya dong. Kurang baik. Kalau saya ngomong, terus Anda sengaja tetap duduk, Anda akan bertanya sama saya, B, ya, apakah saya berdosa? Kita nggak bicara berdosa, boleh atau tidak. Tetapi patut nggak karena saya suruh Anda berdiri, Anda duduk. Kalau Anda merasa tidak patut, Anda tetap masih duduk, berarti Anda sudah melanggar. Paham nggak? Ini kadang-kadang kita kurang sadar. Ada terlalu banyak contoh-contoh saya bisa sampaikan. Ini bicara hukuman dari diri kita sendiri. Jangan kita pakai alasan sana, alasan sini. Ada terlalu. Inilah kekristenan yang akan datang membuat kematian iman kita. Karena kita anggap inilah relevansi akhir zaman, apapun boleh. Apalagi kita melihat situasi yang sedang terjadi seperti itu.
Nah, karena itulah Tuhan datang kepada kita sebagaimana firman Tuhan katakan, ya, bahwa Dia datang memberikan kamu hidup. Lalu bagaimana supaya kita hidup? Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 berkata begini. Yohanes pasal 16 ayat 13. Ada 2 ayat terakhir untuk saya rangkum khotbah saya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya kunci dengan kalimat ini. Bagaimana Anda dan saya bisa memperoleh kebenaran itu? Yesus datang memberikan kepada kamu, tapi dia tidak serta-merta. Begitu Anda jadikan Yesus sebagai Tuhan, Anda sudah hidup benar. Anda perlu ada satu pribadi yang disebut Roh Kudus. Kenapa Ia harus memimpin kita kepada kebenaran? Karena di dalam Kisah 1 ayat 8, ketika Roh Kudus datang kepada kita, kita diberi kuasa Allah. Dan kuasa ini perlu ada manual booknya, ada tuntunannya. Tuhan tidak hanya memberikan kita equip kuasanya. Tuhan tidak hanya menyerahkan otoritas kepada kita, tapi Tuhan juga menyediakan roh yang nuntun kita. Kalau saya kasih mobil buat Anda yang tidak bisa naik mobil, tentu Anda akan kesulitan tentu ya. Saya pernah dikasih handphone. Kali pertama handphone BlackBerry itu keluar, dia beli saya yang terbagus untuk gembala. Dia bilang, saya ambil handphonenya, saya senang, tapi persoalannya saya nggak bisa pakai karena namanya BlackBerry, cara pakainya pakai pin, pakai sana sini, saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti, saya pegang itu berapa lama kemudian saya kasih ke orang lain. Ya karena saya nggak ngerti. Dan Tuhan tidak seperti orang seperti itu. Nah, ketika kali kedua saya dikasih lagi, saya diajarin cara pakainya. Nah, Tuhan akan berikan kita kuasa, yaitu hidupkan iman kita, tapi Tuhan juga akan menuntun kita supaya iman kita mencapai kesempurnaan. Itulah sebabnya kita bukan saja hanya hidup oleh iman, tetapi penentuan kita ke depan, lingkungan kita juga menentukan kita. Kalau lingkungan kita tidak dalam kebenaran, kita seringkali kumpul dengan orang yang tidak benar, lambat atau cepat kita pun bisa terjerat ke dalamnya. Itulah sebabnya malam ini Pak Bu, saya mau berdoa. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu hadir di sini, merasa apa yang saya sampaikan itu sesuatu yang benar, lihat masih ada begitu banyak orang yang perlu ditolong oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini atau di rumah merasa dirinya seringkali jatuh bangun kebenaran, mari saat inilah untuk kita mengambil keputusan untuk mengubah sikap dan perilaku. Saya pendeta tidak bisa menolong, tapi Dia Tuhan sudah berikan Roh Kudus buat kita semua sekalian dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.